Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok F akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu tentang neurulasi. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu, yang mana saya sendiri Linda Sartika sebagai moderator, Mutia sebagai pemateri. Baiklah, langsung saja pada materi yang pertama yang akan saya jelaskan sendiri. Baiklah, materi yang pertama yaitu pengertian neurulasi. Neurulasi berasal dari kata neuro yang berarti saraf. Neurulasi adalah proses penempatan jaringan yang akan tumbuh menjadi saraf. Jaringan ini berasal dari diferensiasi ektodem, sehingga disebut neural ektodem. Sehingga induktor pada proses neurulasi adalah korda mesodem yang terletak di bawah neural ektodem. Neurulasi dapat juga diartikan dengan proses awal pembentukan sistem saraf yang melibatkan perubahan sel-sel ektodem bakal neural, dimulai dengan pembentukan keping neural, neuroplate, neurolipatan, neurofold, serta penutupan lipatan ini untuk membentuk neural tube yang terbenam dalam dinding tubuh dan diferensiasi menjadi otak dan korda spinalis dan berakhir dengan terbentuknya bumbung neural. Diduga bahwa perubahan morfologi yang terjadi selama neurulasi sejalan dengan perubahan kromosom dan pola proteinnya. Nah, selanjutnya itu, neurulasi hewan di vertebrata meliputi dua tahap perkembangan, yaitu neurulasi primer dan neurulasi sekunder. Yang pertama itu neurulasi primer. Selama proses neurulasi primer, ektodem dibagi menjadi tiga cara peruntukan sel, yaitu yang pertama, bagian ektodem yang ditempatkan pada bagian internal neural tube, yang akan membentuk otak dan sumsum tulang belakang. Yang kedua itu bagian ektodem yang diposisikan eksternal untuk membentuk epidermis kulit. Yang ketiga itu dorsal root ganglia. Dorsal root ganglia bagian ektodem yang diposisikan eksternal untuk mamalia akan menghubungkan tabung saraf dan epidermis dan berimigrasi untuk membentuk perifer neuron dan glia, sel-sel pigmen kulit dan beberapa sel jenis lainnya. Yang kedua yaitu neurulasi sekunder. Proses neurulasi ini terjadi dengan ditandai dengan pembentukan neural tube tanpa adanya kelipatan ektodem neural, melainkan pemisahan ektodem neural dari lapisan ektodem epidermis baru kemudian membentuk neural tube. Proses ini terjadi pada ikan. Ektodem adalah lapisan yang paling akan membentuk sistem saraf pada embrio dan seterusnya membentuk otak, tulang belakang, kulit, serta rambut. Yang selanjutnya itu berdasarkan perkembangannya, proses neurulasi dibagi menjadi beberapa tahapan. Yang pertama itu pembentukan plate. Setelah fase gastrulasi selesai, kemudian perkembangan embrio dilanjutkan dengan fase neurulasi. Pada tahap awal notochord, sumbung primitif embrio dan bakal tempat kolumna vertebralis menginduksi ektodem yang berada di atasnya. Yang kedua yaitu pembentukan neural fold. Setelah neural plate terbentuk, maka akan diikuti dengan penebalan neuroplate itu sendiri karena pertumbuhan dan perbanyakan sel ektodem epidermis lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan ektodem neural, mengakibatkan lapisan neuroplate menjadi tertekan dan mengalami perlekukan di bagian dalam invaginasi. Yang C yaitu pembentukan neural tube. Terbentuknya neurocrest. Pada awal terbentuknya neurotube, yaitu bagian dorsal tube yang dekat dengan kutub animal masih menempel pada sel-sel ektodem epidermis. Pada bagian yang menempel tersebut terdapat sel-sel ektodem neural yang tidak ikut serta membentuk neurotube. Sel-sel inilah yang dimaksud dengan sel-sel neurocrest pada saat perbentukan tabung saraf neural tube. Sel-sel neurocrest akan terpisah dan akan bermigrasi menjadi dari ektodem neural. Baiklah, materi selanjutnya yaitu B. Ciri-ciri embrio saat neurulasi. Proses neurulasi pada hewan Amphiosus, si ursin, amfibi, aves, dan mamalia. Yang pertama, Amphiosus. Neurulasi pada Amphiosus terjadi dalam dua tahap, yaitu pemisahan keping saraf dari perspektif epidermis dan penyempurnaan pembentukan bumbung saraf dan penyatuan epidermis. Walaupun neurulasi berarti proses pembentukan bumbung saraf, namun yang dibahas di sini bukanlah hanya mengenai pembentukan bumbung saraf saja, melainkan akan dibahas pula kejadian-kejadian yang berlangsung seiring dengan proses pembentukan bumbung saraf tersebut. Pembentukan bumbung saraf pada Amphiosus. Pembelahan bumbung saraf pada Amphiosus dimulai dengan pendataran dan penebalan sel-sel ektodem saraf pada bagian dorsal gastrula. Pendataran dan penebalan sel-sel ektodem
saraf ini berbentuk seperti keping, sehingga disebut dengan keping saraf. Pada akhirnya, lipatan neural ini berfungsi membentuk bumbung saraf. Saluran atau tersusun yang terbentuk setelah terjadinya bumbung saraf disebut saluran saraf, terbentuk sepanjang sisi keping saraf. Yang kedua yaitu si ursin. Ketika embrio dipotong secara transversal melalui lubang hidung, kita akan mengetahui epidermis, procephalon, olfaktori. Sedangkan pada waktu dipotong secara transversal melalui telinga dalam, kita dapat mengamati rhombencephalon, neural crest, otik, vesicle, notochord, faring, jantung, lubang perikardial, dan adhesive gland. Ketika embrio dipotong secara transversal melalui usus belakang, kita akan mengetahui spinal cord, notochord, subnotochord, somite, hindgut, dan procedeum. Sedangkan ketika embrio dipotong secara transversal melalui pronephros, kita akan mengetahui spinal cord, somite, dan notochord. Pembentukan sistem saraf pada pusat diawali dengan pembentukan bumbung neural, dan embrio pada tahap ini disebut dengan neurula. Setelah notochord berbentuk, maka notochord akan menginduksi ektodem untuk terjadi neurulasi. Yang ketiga yaitu amfibi. Pada amfibi, neurulasi diawali dengan terbentuknya notochord dari mesodem, bagian dorsal yang terkondensasi di atas arkenteron. Setelah notochord terbentuk, lempeng neuron melipat ke arah dalam dan menggulung menjadi bumbung neural. Akhirnya embrio dengan tabung neural yang sudah selesai terbentuk, kemudian membentuk somet atau ruas-ruas yang nantinya akan terisi sel-sel saraf. Yang keempat yaitu afes. Neurulasi afes ditandai dengan terbentuknya arkenteron yang dibentuk ketika lipatan lateral menekan dan memisahkan embrio menjauh kuning telur. Sekitar bagian pertengahan dari panjang embrio akan tetap bertaut ke kuning telur melalui batang kuning telur yang sebagian besar terbentuk dari sel-sel hipoblast. Pembentukan tabung neuron, perkembangan notochord dan somet terjadi mirip dengan neurulasi pada katak. Pembentukan bumbung saraf pada apes tidak terjadi secara simultan dari anterior ke posterior. Ini artinya pembentukan bumbung saraf pada daerah kepala sudah pada tingkatan perkembangan lanjut, sementara di daerah kaudal masih mengalami gastrulasi. Yang kelima yaitu mamalia. Proses pembentukan bumbung saraf pada mamalia sama dengan proses pembentukan bumbung saraf pada hewan-hewan vertebrata lain. Ektodem di atas notochord menebal dan membentuk suatu keping yang memanjang. Keping ini disebut dengan keping saraf. Kedua ujung saraf ini secara bertahap bergerak ke arah rongga amnion, sehingga membentuk pematang secara paralel. Pematangan yang terbentuk ini disebut lipatan saraf. Selanjutnya bagian tengah keping saraf melekuk ke dalam karena induksi oleh notochord. Lekuk yang terbukti disebut tektik saraf. Tapi bagian atas pematang saraf melipat dengan arah saling menuju satu sama lain dan berdifusi di atas lekuk saraf. Sekian, terima kasih.